Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di materi tenaga pemasar operasional penjualan. Materi ini akan dibawakan dalam 6 sesi. Setiap sesi akan dijelaskan secara detail. Ada 6 unit kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga pemasar operasional penjualan. 6 unit kompetensi ini terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Yang kedua, melaksanakan komunikasi efektif. Yang ketiga, melaksanakan penulisan bisnis atau business writing. Yang keempat, melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial. Yang kelima, melaksanakan keterampilan penjualan. Dan yang keenam, menyusun rencana aktivitas penjualan. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu kepada definisinya. Apa yang dimaksud dengan tenaga pemasar? Tenaga pemasar adalah petugas dari pihak perusahaan yang menjualkan produknya kepada konsumen. Tentu ada aturannya, ada SOP yang harus diikuti. Tugas utama seorang tenaga pemasar adalah menghasilkan penjualan dari produk yang dimiliki perusahaan. Sehingga dengan penjualan tersebut, perusahaan jadi untung karena produknya dapat dijual. Pemasaran sendiri didefinisikan sebagai usaha terpadu untuk merencanakan strategi yang diarahkan pada upaya pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli. Jadi pemasaran ini merupakan proses menggunakan ide-ide kreatif berdasarkan hasil riset terhadap tren kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita akan masuk kepada poin yang pertama. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Elemen pemasaran dari sebuah perusahaan itu umumnya ada 3. Yang pertama adalah elemen strategi, yang kedua elemen taktik, yang ketiga elemen value. Elemen strategi itu terdiri atas 3. Segmentasi pasar, sasaran pasar, dan posisi pasar. Jadi elemen strategi itu bicara tentang 3 poin ini. Elemen taktik juga terdiri dari 3. Menyusun kerangka diferensiasi, mengevaluasi elemen di dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Yang ketiga adalah mengevaluasi tipe-tipe pendekatan penjualan, cara-cara penjualan. Yang terakhir adalah elemen value, ini bicara tentang 3 juga, bicara tentang brand equity, bicara tentang dimensi kualitas layanan, dan yang terakhir adalah bicara tentang konsep quality, tentang biaya, tentang delivery atau pengiriman, tentang proses, bisnis prosesnya. Segmentasi pasar itu adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan macam-macam. Ya, ada karakteristik, ada kebutuhan, atau juga perilaku. Jadi secara jelas salah satu dari elemen strategi itu adalah mensegmen pasarnya. Ya, dia segmented. Yang berikutnya adalah sasaran pasar atau target. Merupakan segmen pasar tertentu yang menjadi target bagi tenaga pemasar atau perusahaan. Jadi sales itu akan jual ke siapa gitu. Yang terakhir adalah posisi pasar atau positioning. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai produk mereka. Jadi
membangun persepsi orang-orang terhadap produknya. Ini adalah positioning, menempatkan dia ada di mana. Salah satu elemen strategi tadi dikatakan mengevaluasi segmentasi dan menentukan target. Ya, apa sih dasar-dasar mengevaluasi segmentasi pasar? Bisa berdasarkan segmentasi geografisnya. Contoh, hanya untuk dijual di Depok saja. Jadi hanya untuk wilayah Depok gitu. Jadi ini adalah segmentasi geografis. Segmentasi demografis. Demografis ini bisa misalnya hanya dijual untuk anak-anak saja. Jadi menurut usia tertentu gitu ya. Atau hanya untuk kalangan wanita saja secara jenis kelamin. Yang berikutnya adalah segmentasi psikografis. Ini berdasarkan variabel-variabel bisa kepribadian, karena motivasi, karena lifestyle atau gaya hidup. Mengevaluasi bisa juga berdasarkan segmentasi pencarian manfaat. Ini kelompok-kelompok konsumen, ya, kelompok-kelompok konsumen ke dalam segmen pasar menurut manfaat yang mereka cari. Yang kelima, segmentasi berdasarkan tingkat pemakaian. Ya, karena memang ada satu produk tertentu yang sangat laku, ada yang kurang laku, dan kemudian ini dievaluasi. Inilah dasar-dasar mengevaluasi segmentasi pasar. Elemen strategi yang kedua adalah menetapkan posisi pasar atau positioning. Ya, yang tadi dikatakan membangun brand image. Langkah-langkahnya apa yang dilakukan? Menentukan keunikan dari apa yang kita miliki. Jadi apa uniqueness kita dibanding dengan kompetitor kita. Kemudian mengidentifikasi posisi pasar saat ini. Produk kita itu kalau di pasar ada di mana posisinya? Ataukah di low level, atau di middle level, atau di high level? Ini bisa membuat kita tahu kita ada di posisi yang mana. Yang berikutnya adalah analisis posisi pesaing. Kita menganalisa para pesaing kita. Dan yang terakhir adalah kita kembangkan sebuah strategi positioning. Ini juga bisa cara menempatkan positioning kita, menempatkan posisi kita di pasar ada di mana. Jadi secara keseluruhan tujuan pokok elemen strategi adalah memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Kita masuk ke elemen yang kedua, elemen taktik, menyusun kerangka diferensiasi. Diferensiasi ini adalah pembeda antara kita dengan kompetitor. Tentu kita dengan kompetitor harus memiliki perbedaan supaya produk kita gampang diingat, produk kita menjadi unik. Contoh diferensiasi produk bisa berbeda karena produknya gitu ya. Ini diupayakan agar produk dapat dikenal oleh pasar, mudah dikenali, dicirikan oleh pasar. Untuk menyusun kerangka diferensiasi ini, perbedaan ini, maka ada beberapa. Bisa produk diferensiasi, perbedaan produk, bisa perbedaan karena pelayanan, bisa perbedaan karena people, orang-orangnya, bisa perbedaan karena image yang dibangun, bisa juga perbedaan karena kualitas yang memang kita mau tunjukkan, bisa juga perbedaan itu karena inovasi yang mau kita lakukan. Jadi kalau kita lihat banyak cara untuk menyusun kerangka diferensiasi. Tadi dikatakan bahwa salah satunya adalah mengevaluasi elemen marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, marketing mix dikatakan biasanya bauran pemasaran. Konsep
bauran pemasaran ini yang dikenal secara umum adalah 4P. Marketing 4P, product, price, place, dan promotion. Apa yang dilakukan dalam mengevaluasi 4P ini? Jika kita diminta mengevaluasi elemen marketing mix atau 4P ini, ya, tentu kita harus lakukan evaluasi terkait seluruh elemen bauran pemasaran tersebut. Bahkan evaluasi unsur lainnya kalau ada mungkin 5P atau 6P atau 7P atau sekarang orang sudah mengembangkannya sampai 11P, itu pun harus dievaluasi semuanya. Contoh untuk mengevaluasi marketing mix ini bisa dengan menggunakan pertanyaan yang di bawah ini. Apakah produk saya sudah berkualitas sesuai dengan apa yang diinginkan pasar? Apakah harga saya sudah kompetitif di pasaran? Bagaimana dengan lokasi usaha saya dan penempatan produk saya? Sudahkah ideal? Mudahkah dijangkau? Seperti itu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait situasi kita, kondisi kita, sebenarnya itu sudah cara kita mengevaluasi. Satunya lagi adalah elemen taktik terkait berbagai model pendekatan penjualan. Di dalam menjual, tentu banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, bisa dengan menjual secara langsung, direct selling. Bisa juga menjual dengan jarak jauh, teleselling atau telesales yang biasa. Kalau tiba-tiba kita ditelepon gitu ya. Bisa juga dengan online selling. Sekarang sudah pakai lewat live, bisa di Instagram, live bisa di Facebook. Bisa juga dengan lewat marketplace gitu ya. Bisa juga melakukan penjualan dengan member get member. Customer kita nanti menawarkan kepada temannya, saudaranya gitu ya. Bisa juga menggunakan referral program. Ini tidak harus member kita, siapapun boleh menawarkan produk kita. Bisa juga dengan employee get member. Jadi karyawan kita minta juga mereka menjual ke saudaranya, ke temannya, ke siapa saja. Atau yang lain-lain. Banyak cara, banyak taktik yang bisa dilakukan untuk pendekatan penjualan. Jika kita dimasuk ya kepada elemen yang terakhir sebagai elemen value, elemen nilai, maka kita harus bisa mengevaluasinya. Bagaimana cara mengevaluasi elemen value ini? Yang pertama adalah kita evaluasi brand equity kita. Ya. Dan elemen pembentuknya, ya. Yang kedua adalah kita tetapkan dimensi kualitas layanan kita. Standarnya kayak apa sih? Yang ketiga, kita harus mampu menguraikan konsep kualitas itu. Apa yang dimaksud dengan kualitas yang diinginkan pasar? Bagaimana dengan cost kita? Biaya-biaya kita? Bagaimana dengan delivery proses kita? Dan bagaimana dengan bisnis proses kita? Inilah yang harus dievaluasi terkait dengan elemen value. Sekarang kita menjelaskan tentang brand equity. Brand equity ini adalah ekuitas merek. Brand equity ini istilah pemasaran yang menggambarkan nilai daripada merek. Anda bisa bayangkan ketika saya mengatakan minuman ringan yang enak, orang akan terpikir apa? Teh botol sosro. Orang akan terpikir apa? Coca-Cola. Gitu ya. Begitu kuat merek itu melekat di benak orang. Ketika saya katakan sepatu yang berkualitas, sepatu sport berkualitas, orang akan mengatakan Nike, Adidas, tidak menyebutkan merek-merek yang lain. Karena apa? Karena ekuitas dari sebuah merek, ya, nilai dari sebuah merek itu sangat kuat sekali. Fungsi utama merek ini untuk membedakan barang yang kita miliki dengan
dimiliki orang. Dan yang paling penting adalah membuat produk kita ini menjadi top of mind, nomor satu yang dipikirkan orang ketika kita menyebut produk tertentu. Nah, ini bisa dikaji ulang. Jadi brand equity jika ingin kita perbaiki, maka kita bisa kaji ulang 5 elemen dasar. Jadi brand equity itu memiliki 5 elemen dasar. Kita bisa kaji tentang bagaimana dengan brand awareness-nya. Sudah dikenal oleh konsumen belum produk kita? Bagaimana dengan brand association-nya? Koneksi antara merek dengan konsep. Bayangkan contoh ya. Kita kasih sebuah contoh, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, ini sebuah konsep merek ya, dengan tagline yang dia bangun. Bagaimana Coca-Cola berhasil membuat sebuah konsep produk minuman soda, dia gunakan tagline always Coca-Cola, selalu Coca-Cola, dan orang gampang sekali mengingat always Coca-Cola. Sekarang muncul lagi minuman ringan atau minuman kemasan mineral water ya, yang dia menyebut tagline-nya yang ada manis-manisnya. Nah, orang langsung tahu, oh itu mereknya ini gitu ya. Itu adalah brand association. Perceived quality, persepsi customer atas kualitas. Jadi seringkali kita ketika disebutkan satu merek, sepatu Nike gitu. Oh, itu sepatu sport yang berkualitas gitu. Oh, ada merek katakan sepatu X. Wah, itu kurang berkualitas atau jelek sekali. Nah, ini adalah persepsi yang muncul. Itu bisa dievaluasi lewat sana. Yang berikutnya adalah brand loyalty, kesetiaan pelanggan. Nanti bisa dilihat seberapa pelanggan itu setia. Contoh kesetiaan gampang ya. Kalau beli nanti kapan-kapan beli lagi, beli lagi, beli lagi, itu tandanya loyalitasnya tinggi. Brand loyalty-nya sudah dapat gitu. Tapi kalau habis beli nggak pernah datang lagi, berarti rendah sekali brand loyalty-nya. Yang terakhir adalah priority brand asset. Ya, priority brand asset. Ya, seringkali hak paten, partnership, ya, trademark ini menjadi satu evaluasi atau satu gambaran apakah brand equity kita sudah baik atau belum. Gitu. Semakin memiliki trademark, maka brand equity kita akan semakin sangat baik. Baik, kita akan masuk masih di elemen value ya, tentang nilai yang orang bisa lihat melalui dimensi kualitas pelayanan. Kita tahu bahwa kadang-kadang produknya bagus, tempatnya bagus, karena pelayanannya kurang bagus, kita jadi malas datang atau tidak ingin membeli lagi di tempat itu. Maka pelayanan ini adalah sebuah dimensi kualitas yang tadi dikatakan juga bisa dijadikan sebuah diferensiasi. Jadi antara layanan dan pelayanan ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu dan menolong saja. Sedangkan pelayanan adalah aktivitas seseorang. Jadi itu terkait aktivitas, sama sebenarnya membantu. Tetapi itu adalah aktivitas. Kalau ini memang datang dari hati. Jadi menggunakan konsep pelayanan dan layanan ini adalah dua hal yang berbeda, dan kita harus tahu konsep mana yang harus kita lebih tekankan. Ini adalah prinsip-prinsip pelayanan, harus melayani dengan tulus, ya, kejelasan dan kepastian, akurasi dalam pelayanan, ya, memberikan rasa aman, memberikan rasa tanggung jawab, ya, dan macam-macam. Banyak hal lagi di dalam memberikan pelayanan atau yang disebut dengan service excellent. Dimensi kualitas pelayanan atau service quality ini dapat diukur melalui beberapa hal. Contoh, ya, pelayanan itu bisa terlihat dari tangibles yang memiliki wujud, gitu ya. Ini gampang karena terlihat karyawan. Kalau Anda
penampilannya keren, bagus, ganteng, cantik gitu ya, maka langsung terlihat Anda itu menghargai pelanggan. Ini yang disebut dengan tangible. Ya, terwujud, terlihat gitu. Ada juga diukur dari reliability. Karena memang handal, ya, kehandalan dilakukan oleh karyawan Anda atau Anda ketika melayani. Ketika memang harus, misalnya contoh harus memberikan struk, ya berikanlah struk kepada ke pelanggan gitu. Jadi benar-benar bisa dihandalkan gitu ya. Kehandalan tidak hanya pada produk tetapi juga dari pelayanan Anda. Responsiveness, memiliki daya tanggap gitu ya. Segera layani pelanggan kalau pelanggannya sudah celingak-celinguk, lihat sana, lihat sini gitu, bingung, langsung didatangin dan dibantu. Dimensi berikutnya adalah assurance, memberikan jaminan. Ya, memberikan jaminan. Jaminan ini tentu terkait dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan ketika dia membeli sebuah produk gitu ya. Jelaskan produk itu, buat pelanggan itu tidak ragu bahwa ini adalah produk yang bagus, berkualitas, dan dia memilih yang tepat, misalnya begitu. Yang terakhir adalah berikan empati ya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, berikan empati, rasa kepekaan diri untuk menolong dia. Ya, kita tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, tetapi kita juga memiliki rasa empati kepada pelanggan. Yang terakhir adalah kita akan menguraikan konsep quality, cost, delivery, dan proses. Jadi yang termasuk dalam elemen value adalah nilai dari kita akan bisa digambarkan oleh pelanggan itu dari bagaimana kualitas produk kita, bernilai atau tidak gitu. Bagaimana dengan layanan kita, sudah baik atau belum? Apakah struktur biaya kita sudah efisien, sudah pas gitu? Jangan-jangan kita sangat boros. Apakah proses pengiriman kita sudah efektif, sudah memuaskan pelanggan? Apakah bisnis proses kita sudah ideal? Nah, ini kalau kita mengevaluasi atau uraikan elemen-elemen ini, maka kita akan bisa memunculkan nanti value yang baru yang membuat customer menjadi puas. Kita masuk ke yang kedua. Topik kita yang kedua atau unit kompetensi yang kedua adalah melaksanakan komunikasi efektif. Seorang pelaku wirausaha harus juga bisa mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi efektif itu adalah proses mentransfer informasi antara komunikator dengan komunikan. Jadi ada dua ya, ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengar. Ya, ketika transfer informasi ini terjadi, apabila dipahami, dimengerti, tujuan si komunikator tercapai ketika menyampaikan informasi itu, maka dikatakan komunikasi itu efektif. Kalau ternyata ada salah satu pihak yang tidak mengerti, tidak paham, atau salah persepsi, maka komunikasi itu disebut tidak efektif. Bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif? Ada dua caranya. Yang pertama adalah identifikasi model gaya komunikasi pelanggan atau orang lain. Jadi kalau kita mau bicara sama orang lain, kita harus identifikasi dulu bagaimana model gaya bicaranya dia. Yang kedua adalah melaksanakan komunikasi langsung. Oke, kalau kita sudah paham gaya komunikasi pelanggan tadi, maka sekarang kita mulai berkomunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Jadi ada dua. Gaya komunikasi pelanggan kita identifikasi. Yang kedua, bahasa verbal dan non-verbal bisa kita lakukan setelah yang pertama tadi. Oke. Gaya komunikasi pelanggan ini dipengaruhi tentunya oleh situasi yang dihadapi. Bayangkan kalau pelanggan baru datang sudah marah gitu ya, maka gaya komunikasinya akan berubah. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Ketika pelanggan orangnya ceria, ya, senyum, ramah, datang ke toko kita atau ke tempat usaha kita, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, ini adalah gaya komunikasi pelanggan yang kita pahami dengan kita mengidentifikasi tadi.
Oke, ada beberapa gaya komunikasi, ada yang dominan, ada orang yang dominan, wah selalu mendominasi pembicaraan. Ada yang dramatik, ya berlebihan kalau ngomong atau lebay gitu. Ada juga yang animated ekspresif, orangnya ekspresif sekali. Dari mata, dari gerak, wah, orangnya biasanya lincah ini. Ada yang open, gaya gaya komunikasinya open. Wah, orangnya senang ngomong, apapun dibicarakan. Kadang-kadang susah menyimpan rahasia orang seperti ini. Ada juga yang agresif, ya argumentatif. Jadi dia suka berargumen, gitu ya. Kalau contoh misalnya ada satu produk dia bisa kupas tuntas, dia bahas tuh produk. Yang berikutnya adalah yang relax, ya customer yang tenang, pelanggan yang tenang, gitu ya. Ada yang atentif, ada yang impression living, ada yang friendly, ada yang presis, ya tepat dan akurat, ya presisi, ya precise kata orang. Jadi dia selalu berkomunikasi itu dengan tepat dan akurat. Ada dua cara dari dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Ya, ada dua cara. Yang pertama, tadi sudah dikatakan identifikasi model gaya komunikasinya. Apa yang harus dilakukan ketika kita katakan identifikasi model gaya komunikasinya? Yang pertama, pelajari dan pahami gaya komunikasinya. Yang kedua, praktekkan teknik menghadapi pelanggan dengan gaya komunikasi tersebut. Kalau dia sedang marah, kita harus jauh lebih tenang. Kalau dia ramah, tentu kita usahakan lebih ramah lagi kepada dia. Jadi kita mengimbangi. Yang kedua adalah melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Ya, verbal dan nonverbal ini didefinisikan bahwa kita harus memilih kata-kata yang baik saat berbicara. Kita harus berbicara dengan antusias dan ketulusan. Kita gunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang menarik, yang enak gitu ya. Jangan cemberut gitu ya. Kemudian berkomunikasilah secara harmonis, ya mengikuti gaya lawan bicara kita. Berpenampilan yang menarik, sopan dan pantas ini juga akan membantu melaksanakan komunikasi langsung, ya, yang nonverbal kepada pelanggan. Ketika kita diminta berpenampilan menarik, maka perhatikan rambut kita, wajah kita, tangan kita, mulut dan gigi kita, tubuh kita, busana kita, aksesoris-aksesoris yang kita pakai. Apakah itu cocok di saat kita bekerja menggunakan itu? Ya, termasuk juga ekspresi muka kita, cara kita memandang, kontak mata kita, postur tubuh kita, ya gestur maksudnya ya, gestur tubuh kita, sentuhan gitu ya. Ini juga harus diperhatikan. Jangan berlebihan, tetapi harus membuat lawan bicara kita nyaman. Baik, itu adalah dua topik yang sudah kita sampaikan terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Ya, nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang ketiga dan keempat di video berikutnya.